Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Ainiyah dari Institut Pendidikan Indonesia Garut, mahasiswa PMMDN di Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang wireless commerce. Ini ada pengertian dari wireless commerce, yaitu berawal dari perangkat wireless adalah perangkat yang dapat melakukan komunikasi tanpa kabel atau nirkabel, namun juga bisa berkomunikasi dengan perangkat lain. Artinya, wireless commerce adalah commerce atau bisnis yang menggunakan jaringan tanpa kabel. Nah, di sini ada contoh dari wireless commerce, yaitu mobile commerce atau m-commerce. M-commerce yaitu dari mobile device, yaitu device yang digunakan untuk menghubungkan layanan mobile. Adapun wireless device yang beredar sekarang ini meliputi yang pertama telepon wireless, yang kedua komputer handheld atau wireless enable, dan juga bisa disebut pocket, palm top, dan komputer tablet. Yang ketiga laptop, yang keempat teknologi vehicle mounted, yang kelima ada pesan pribadi atau pagar device. Gambar di bawah ini adalah contoh penggunaan dari m-commerce. Mobile internet akan membawa revolusi terhadap cara bergaul dengan keluarga dan tetangga, cara berbisnis, cara memperoleh hiburan, cara mengelola keuangan, dan lain-lain. Mobile internet dipandang dari sisi bisnis dikenal dengan terminologi mobile business atau m-business. Dari m-business ini lahirlah mobile commerce atau m-commerce. Di sini juga ada sejarah dari m-commerce yang dimana awalnya itu m-commerce berkembang gara-gara adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, baik hardware maupun software. Kemudian berlanjut melalui evolusi jaringan komputer atau perubahan jaringan komputer dari masa ke masa yang sekarang ini memang sudah sangat pesat. Kemudian ada yang ketiga atau langkah selanjutnya ada dorongan atau dukungan dari beberapa vendor yang menyebabkan e-commerce ini bisa berjalan atau bisa hadir di sini atau bisa sering digunakan oleh orang lain. Kemudian lebih mudah dan efisien karena yang kita ketahui e-commerce itu tidak harus membawa-bawa kabel, kita tidak perlu menggunakan komputer yang menggunakan kabel. Kemudian di sini kita hanya bisa menggunakan satu buah device, yaitu mobile atau handphone. Kemudian di sini yang terakhir adanya dukungan dari pihak bank yang membuat e-commerce ini juga berkembang secara pesat karena adanya dukungan dari pihak bank. Nah, di sini teman-teman ada nilai-nilai penting dari m-commerce. Yang pertama ada fleksibel. Konsumen cukup menggunakan perangkat mobile atau misalnya smartphone, tablet, handphone, dan koneksi mereka untuk dapat mengakses layanan m-commerce, mencari produk yang diinginkan melalui pembayaran, dan menerima atau menunggu barang pesanan terkirim ke alamat tujuan. Dan m-commerce ini memang sangat fleksibel dan memang bisa dibawa kemana-mana. Yang kedua, mudah. Artinya kemudahan untuk terkoneksi ke jaringan komputer atau internet. M-commerce ini yang saya bilang tidak perlu menggunakan layanan kabel, karena m-commerce ini menggunakan layanan wireless yang dimana hanya menggunakan jaringan internet. Yang ketiga, hemat waktu. Dengan adanya m-commerce ini, hemat waktu dengan proses lebih cepat. Seperti contohnya kita berbelanja tidak perlu untuk berantri-antri di toko swalayan. Sekarang kita dengan adanya m-commerce ini, kita bisa berbelanja hanya dengan di depan televisi atau di depan handphone. Kemudian di sini ada produktif. Adanya peningkatan produktivitas yang lebih baik. Nilai penting dari m-commerce ini adanya peningkatan produktivitas yang lebih baik karena semakin hari produk atau m-commerce ini sering digunakan oleh khalayak umum. Yang kelima ada transparansi. Transparansi yang lebih baik untuk transaksi antara penjual dan pembeli. Contohnya ketika kita membeli sesuatu di layanan m-commerce, kita selalu mendapatkan transkrip atau struk belanjaan dengan soft file, tidak hard file, dan juga ramah lingkungan. Nah, di sini juga ada keuntungan dari m-commerce. Yang pertama, kepuasan pelanggan, penghematan biaya dan
peluang bisnis baru. Yang kedua, menggunakan e-commerce setiap waktu di mana saja dengan lightweight device. Yang ketiga, pemilik tunggal, artinya mempunyai pengendalian atas data sedangkan mobile device dapat diselaraskan. Yang keempat ada e-commerce, dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dan hubungan dengan pelanggan menjadi semakin dekat. Adapun kerugian dari e-commerce ini sendiri hanya sedikit, teman-teman. Yang pertama ada mobile device tidak biasanya menawarkan grafik atau daya proses suatu personal komputer. Yang kedua, layar yang kecil dari mobile device membatasi kompleksitas aplikasi. Contohnya ketika kita menggunakan layanan m-banking misalnya, tampilan di mobile device itu sangat kecil dan itu sangat membuat kita merasa tidak nyaman dengan layar yang kecil itu. Yang ketiga ada masing-masing jaringan mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman e-commerce. Adapun aplikasi-aplikasi e-commerce terbaik di Indonesia, yang pertama itu ada marketplace. Contoh dari mobile commerce marketplace yaitu Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia. Artinya marketplace ini adalah aplikasi yang biasa digunakan untuk perbelanjaan atau shopping atau membeli barang-barang yang tidak perlu untuk kita mengantri ke toko swalayan. Kemudian di sini ada m-banking. Teman-teman juga pasti tahu m-banking itu sangat memudahkan kita ketika kita memerlukan transaksi keuangan. Nah, di sini di pengertian yaitu mobile payment atau aplikasi m-banking adalah layanan perbankan yang dapat digunakan pada smartphone. Yang ketiga yaitu online travel aplikasi, yaitu aplikasi penyedia layanan online travel seperti pemesanan tiket, sehingga teman-teman sebelum mau pergi-pergian atau berangkat, ketika kita ingin memesan tiket, kita tidak perlu memesan tiket secara manual. Kita hanya bisa memesan tiket di rumah dan itu sangat memudahkan kita supaya kita bisa langsung lebih cepat ke tempat tujuan. Kemudian di sini ada e-mobile commerce. Contoh aplikasi yang bergerak dalam bidang elektronik mobile commerce yaitu ada Bineka dan Erafone. Erafone itu termasuk aplikasi yang dimana mereka fokus pada bisnis gadget atau elektronik mobile. Nah, mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pemahaman wireless commerce ini. Kenapa saya membahas m-commerce? Karena m-commerce ini termasuk ke dalam wireless commerce dan memang sangat banyak digunakan dan m-commerce ini memang selalu banyak penggunanya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.